Pernahkah Anda belajar hipnotis, terus kemudian pada saat sesi praktek Anda gagal melakukan sesi hipnotis dengan baik? Nah, simak penjelasan di video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hipnotis Indonesia, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk setelah beberapa orang belajar hipnotis, mungkin dari membaca buku atau mungkin mempelajari video-video, dan banyak di antara mereka gagal menghipnotis atau mempraktekkan seperti apa yang telah mereka pelajari di saat mereka praktek. Nah, beberapa hal dapat kita simpulkan dari kegagalan yang terjadi dan akan kita bahas di video ini. Yang pertama, biasanya jelas kegagalan itu disebabkan karena banyak yang melakukan sesi hipnotis itu terhadap seseorang yang mereka kenal secara dekat. Jadi mempraktekkan hipnotis itu kepada temannya, kepada anggota keluarganya, yang notabene mereka semua tahu bahwasanya Anda bukan seorang ahli hipnotis atau Anda masih dalam tahapan belajar hipnotis. Dengan semacam seperti itu, maka sugestibilitas yang akan Anda dapati dari rekan Anda atau dari anggota keluarga Anda tersebut tentu saja akan sangat kecil sekali. Jadi banyak kemarin praktek ke temen kok nggak berhasil, karena mereka tahu teman Anda itu ngerti banget tentang kondisi Anda saat ini. Anda bukan seorang ahli hipnotis, Anda baru coba-coba. Jadi kegagalan yang sering terjadi biasanya itu Jadi lebih baik itu hipnotis Anda praktekkan kepada seseorang yang belum pernah Anda kenal sebelumnya, atau mungkin cuman sekedar kenal saja, tidak terlalu dekat tidak terlalu mengerti tentang kondisi Anda saat ini. Terus kemudian banyak juga terjadi kesalahpahaman saat mereka belajar terutama belajar tentang induksi atau kondisi di mana mereka membimbing seseorang masuk ke dalam kondisi hipnosis. Biasanya hipnotis yang banyak dipakai untuk permainan adalah dengan shock induction atau mengkagetkan seseorang memberikan shock gitu Nah, di situ banyak respon dari orang-orang yang muncul secara berbeda-beda. Jadi ada beberapa orang ketika kaget, mereka misalnya dengan shock induction, terus kemudian kita tarik tangannya handshake induction, tidur seperti itu. Nah, respon yang muncul bukan dengan menutup mata, tetapi kita suruh tidur tapi justru terbelalak matanya terbuka semacam seperti itu. Dan banyak yang mempersepsikan bahwasanya hal itu merupakan kegagalan dari sebuah sesi hipnotis, padahal kenyataannya mereka masuk namun respon yang muncul ketika mereka kaget justru membuka mata. Hal itu bisa diatasi dengan sangat mudah. Ketika hal tersebut terjadi, kita langsung menyuruh mereka untuk menutup mata mereka dan jangan dibuka sebelum saya minta. Mereka sebetulnya masuk, hanya saja responnya membuka mata seperti itu. Selain itu banyak kegagalan yang terjadi karena memang Anda belum terbiasa untuk melafalkan kalimat-kalimat hipnotis tersebut. Jadi sebisa mungkin untuk kalian masih belajar, coba dilafalkan terus-menerus Sebelum praktek ke orang lain, Anda bisa mencoba monolog terlebih dahulu, ucapkan kalimat-kalimat atau kata-kata hipnotis yang mungkin selama ini jarang sekali keluar dari mulut Anda seperti itu, supaya lebih pelafalannya lebih natural begitu supaya nanti orang mendengarkannya juga lebih baik. Di situ juga Anda bisa mengevaluasi bagaimana Anda mempronounskan atau mengucapkan kata demi katanya dengan baik dengan gestur yang baik, dengan volume yang cukup tepat, dengan tempo yang mungkin tidak terlalu lambat, tidak pula terlalu cepat Beberapa kata yang membutuhkan efek kejut juga Anda mensuarakan dengan volume yang lebih keras dan lain sebagainya. Ketika di pening misalnya memperdalam kondisi hipnosis, tentu saja Anda lebih supaya mereka bisa lebih dalam seperti itu. Jadi temponya agak sedikit diturunkan dari volumenya juga diturunkan, intonasinya juga jelas berbeda semacam seperti itu. Nah, itu perlu diperhatikan banget supaya Anda tidak gagal dalam memberikan praktek hipnotis kepada orang lain seperti itu. Selain itu banyak juga yang induksinya sudah berhasil di peningnya
masih kurang begitu, mereka belum benar-benar dalam masuk ke dalam kondisi hipnosis, masih berada dalam kondisi light trance atau medium trance, tapi sudah diberikan sugesti seperti itu. Jadi terlalu terburu-buru ya, belum muncul kondisi-kondisi hipnosis ya. Beberapa kondisi nanti akan kita jelaskan secara detail di pelatihan kita begitu ya. Nah, kalau sudah benar-benar masuk barulah seharusnya Anda memberikan sugesti seperti itu. Kalau semacam seperti itu sudah muncul dari sisi fisik ya, sudah sangat terlihat bahwasanya mereka benar-benar trance yang benar-benar dalam atau deep trance ya, karena minimal hipnotis itu ada di kondisi deep trance, barulah Anda memberikan sugesti seperti itu. Nah, untuk info lebih lengkapnya Anda bisa belajar bersama kami. Info seputar pelatihan ada di masterhypnotis.com, atau Anda juga bisa menghubungi nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.